Wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahi waliyil azim. Inilah suasana tawaf luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil jalil. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahu fi kitabul karim. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, di hari yang ceria ini, di pagi yang ceria ini, kita memandangkan takbir, menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik. Semoga amal ibadah kita diterima dan dikabulkan semua doa-doa kita, dan kita menjadikan semakin baik dan semakin baik, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, perlu kita ketahui, kita sudah mengumandangkan takbir sejak hari Senin, yang mana di hari itu adalah 9 Dzulhijjah. Kita mengumandangkan takbir secara mursal terus menerus sampai sholat Idul Adha. Kita jalankan, kita mengumandangkan takbir terus menerus. Itu petunjuk bahwa Idul Adha sudah dijalankan, sudah dilaksanakan. Tanggal 10 Dzulhijjah sudah mulai bergerak menuju sampai sholat Idul Adha. Kita menggunakan takbir di mana-mana, bahkan jika tidak masa pandemi, semua orang takbir keluar, mengumandangkan takbir keliling segala macam. Tetapi ini masa pandemi, maka takbirnya di rumah saja. Perlu kita ketahui, untuk Idul Adha takbirnya itu dua macam. Di samping takbir mursal yang dilakukan terus menerus tidak ada kaitannya dengan sholat, yang kedua adalah takbir muqayyad yang berkaitan dengan hari Idul Adha itu masih bisa dilakukan, atau penyembelihan itu bisa dilakukan dengan jalan setiap habis sholat dikumandangkan takbir, setiap sholat duhur membaca takbir, asar, maghrib, sampai hari ke-13 Dzulhijjah kita mengundang takbir. Itu petunjuk bahwa masih bisa menyembelih ibadah berkurban. Kita bisa melaksanakan ibadah kurban.
Takbir muqayyad ini menunjukkan bahwa kita masih bisa melaksanakan ibadah berkurban dengan dikumandangkan takbir setiap habis sholat sampai 3 hari. Lain dengan Idul Fitri. Di Idul Fitri cuma takbir muqayyad saja, mursal saja, tidak ada muqayyad. Ditakbir sampai sholat Id baru selesai, tidak ada takbir lagi. Tapi kalau Idul Adha dilakukan sampai 3 hari setelah habis sholat, mengumandangkan takbir. Allahu Akbar walillahil hamd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, acara ini pada dasarnya diawali cerita Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Ismail yang selama 10 tahun tidak bertemu, ditinggal di antara Sofa dan Marwah, ditinggal Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar, kemudian bertemu lagi di 10 tahun kemudian. Alangkah senangnya Nabi Ibrahim tersebut. Ayah dan anak itu sangat gembira sekali bertemu lagi dengan bapaknya. Tentunya sangat bangga sekali. Akan tapi kesenangan Nabi Ibrahim ini oleh Allah diuji untuk mengetahui keimanan Nabi Ibrahim, keyakinan Nabi Ibrahim. Kemudian ujian itu adalah Nabi Ibrahim pada tanggal Tasu'ah, hari ke-8 Dzulhijjah, beliau bermimpi oleh Allah diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Namanya orang tua yang baru bertemu anaknya sekali itu saja, tentunya sedih, gundah gulana, sangat bingung sekali. Perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Dalam kebingungan itu, akhirnya di tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim paham bahwa itu memang perintah Allah untuk dia jalankan, yaitu menyembelih anaknya. Tapi Nabi Ibrahim bukanlah Nabi yang egois, yang hanya mementingkan perintah Allah Ta'ala, tidak memikirkan orang-orang sekitarnya. Nabi Ibrahim tidak orang yang egois. Nabi Ibrahim mempunyai sifat sakinah, mawaddah, warahmah kepada keluarganya, sangat melindungi, menyayangi. Oleh karena itu dia menyampaikan perintah Allah walaupun dia agak sedih dan susah dan ragu. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya. Apa yang dijawab kepada anaknya sangat fenomena sekali, sangat mengejutkan sekali. Nabi Ismail mengatakan kepada apanya, ya abatif al-matukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai abah, lakukan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Dia diperintahkan untuk disembelih, dia mengatakan lakukan perintah Allah itu. Wahai abah, itu jawaban yang sangat fenomena sekali. Nabi Ismail yang baru kenal bapaknya dalam beberapa hari diperintahkan untuk menyembelih anaknya, diperintahkan untuk disembelih bapaknya, dia menurut dan mentaati perintah Allah dan perintah orang tuanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita bayangkan dalam keadaan sekarang ini, sungguh sangat fenomena kejadian ini. Anak yang sangat berbakti. Bayangkan jika kita bayangkan dengan anak-anak zaman sekarang, jangankan disembelih, diperintahkan untuk sholat aja, untuk kepentingan dirinya sendiri, dia sudah melawan sana sini dan tidak menjalankan perintah kita, tidak menjalankan perintah orang tuanya, bahkan melawan. Jika disuruh untuk belajar, untuk menjalankan ketaatan, melawan, padahal untuk kepentingannya sendiri. Itu yang terjadi para pemirsa. Jika kita menginginkan mempunyai anak seperti Nabi Ismail, maka tentunya kita harus meniru Nabi Ibrahim para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa yang disayangi Allah Ta'ala. Kita harus meniru apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Perlu kita ingat, sebelum Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail, ketika di antara Sofa dan Marwah, beliau diperintahkan Allah untuk meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail yang masih balita itu. Disuruh turun anak dan istrinya, dia berdoa, Rabbana inni askantu dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, Engkau perintahkan
menaruh anakku di tempat yang gersang. Menaruh anakku di tempat yang gersang, tidak ada tanaman dan tumbuhan, tapi ini adalah rumahmu. Rabbana liyuqimus shalah. Rabbana, ya Allah, jadikan anakku tekun menjalankan sholat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikan anakku dicintai oleh masyarakat. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan banyakkan rezekinya dari buah-buahan hingga hamba menjadi hamba yang bersyukur. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anaknya, dia berdoa kepada Allah, Rabbana liyuqimus shalah, jadikan anakku tekun menjalankan sholat. Bukan yang lain, tapi meminta anaknya untuk menjalankan ibadah sholat. Para pemirsa, tidak seperti kita, jika kita mempunyai anak tapi anaknya disenangi manusia, anak yang sukses, banyak rezekinya, kekayaannya banyak, jabatannya tinggi. Akan tapi Nabi Ibrahim cuma meminta anaknya menegakkan sholat. Mengapa kok sholat? Perlu kita ketahui, sholat itu banyak faedahnya. Dari ribuan faedah, salah satu adalah faedah sholat adalah yang berkaitan dengan hal ini adalah sholat adalah sebagai nur, cahaya bagi diri kita. Manusia ini oleh Allah, wa khuliqal insanu fi kabad, dikatakan Allah Ta'ala, manusia itu dalam keadaan gundah gulana, resah. Karena setiap berada di dunia ini, semua cobaan pasti diberikan Allah Ta'ala, bermacam-macam. Godaan dunia pasti bermacam-macam. Akan tapi jika kita menjalankan sholat dengan tekun, maka sholat itu adalah nur, cahaya. Semua manusia mempunyai masalah, tapi jika mempunyai penerang, ibaratnya kita di suatu tempat yang terang, jika ada batu kita bisa menghindar, jika ada lubang kita bisa menjauh, jika ada kursi pun kita tidak sampai jatuh. Akan tapi jika tidak pernah melakukan sholat, seperti gelap gulita, menjalankan perintah, menjalankan kehidupan ini seperti gelap gulita. Jika ada batu, kita akan tersandung. Jika ada lubang, maka kita akan terjerumus. Jika ada air, maka kita akan tenggelam. Itu yang terjadi jika kita tidak menjalankan perintah sholat. Maka dari itu cocoklah Nabi Ibrahim paham. Maka dari itu dia meminta anaknya tekun menjalankan sholat. Karena manusia di dunia ini memang diberi ujian oleh Allah, diuji untuk mencapai surganya Allah. Kita itu diuji. Jika kita tekan sholat, maka kita mendapatkan cahaya, tidak jatuh dari musibah tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, doa Nabi Ibrahim, azam Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anaknya dan istrinya di antara Safa dan Marwah itu. Yang kedua adalah fajal afidalah minan nasi tahwi ilaihim, jadikan manusia di sekitarnya itu mencintainya, mencintai Nabi Ismail dan Hajar. Itu yang diminta Nabi Ibrahim. Perlu kita ketahui para pemirsa, dunia ini adalah subjektivitas, sangat subjektif sekali dalam kehidupan. Mungkin salah satu gambaran konkretnya, jika kita mempunyai teman yang bersedekah, kurban biasanya, kurban ini biasanya, kurban terus dia tidak kurban, karena dia itu teman kita, mungkin lagi kesulitan uang, padahal dia mempunyai kekayaan banyak, tapi kita tetap menjaganya, berprasangka baik, mungkin rezekinya lagi kesulitan uang atau lagi ada masalah, jadi dia tidak berkorban hari ini. Akan tapi para pemirsa, ada seorang yang kita benci, musuh kita, yang dia itu tidak pernah dia berkorban sapi untuk kampungnya. Apa yang terjadi? Mungkin kita mengatakan, itu untuk sombong-sombongan, untuk pamer. Padahal satunya berkorban, tapi dia musuh kita. Kita anggap dia itu sombong, pamer, dan macam-macam. Akan tapi jika ada teman kita yang tidak berkorban meskipun dia kaya, kita mungkin lagi tidak mampu, mungkin ada kesulitan materi, karena
manusia itu memang subjektivitas. Semua itu dilihat menurut kamu atau temanku atau musuhku. Itu yang terjadi. Maka dari itu Nabi Ibrahim dulu ribuan tahun sebelum hari ini dia sudah paham. Maka dia itu berdoa, Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan manusia sekitarnya mencintainya. Karena manusia itu subjektivitas para pemirsa. Oleh karena itu Nabi Ismail untuk berdakwah, untuk melakukan amalan-amalannya, karena beliau dicintai manusia, maka yang terjadi para pemirsa, dakwanya mudah diterima, perintah Allah mudah diterima, risalah-risalah dari Allah telah yang diberikan Nabi Ismail itu diterima oleh umatnya, sebab Nabi Ismail adalah orang yang dicintai masyarakat. Oleh karena itu kita juga harus mengajarkan pada anak kita agar supaya dicintai manusia, yaitu mempunyai akhlakul karimah yang diperintahkan Nabi Muhammad. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kita perbaiki, kita revolusi akhlak kita menjadi baik. Kita didik anak kita menjadi anak yang baik agar dicintai masyarakat. Itulah perintah yang azam Nabi Ibrahim dalam 3 azam itu. Yang pertama, menegakkan sholat akan menjalani kehidupan itu dengan mudah, dengan terang, tidak gelap gulita. Yang kedua adalah dicintai manusia, karena manusia ini pada dasarnya subjektivitas. Jika dia berdakwah karena manusia sangat cinta padanya, maka dakwanya mudah diterima. Begitu juga jika kita mempunyai anak, kita berharap anak kita adalah anak yang dicintai masyarakat, yang menjadikan segala amal ibadah, amal perbuatannya mudah dilakukannya. Yang ketiga adalah warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar anaknya mendapatkan rezeki yang banyak dari buah-buahan dan rezeki yang banyak di dunia ini. Mengapa kok Nabi Ibrahim berazam seperti itu? Di mana yang manusia kok tidak minta ini dan itu, tapi minta banyak rezekinya. Perlu kita ketahui, semua amal ibadah kita itu ada kaitannya dengan rezeki. Katakan sholat, jika kita tidak mempunyai baju, tidak mempunyai peralatan untuk sholat, bagaimana kita bisa menutup aurat? Tidak bisa menutup aurat, maka kita tidak bisa sholat. Bagaimana jika sholat tapi dalam keadaan lapar, tidak mempunyai rezeki yang banyak, tentunya sholatnya tidak bisa maksimal. Zakat, mungkin kita dizakatin kalau tidak mempunyai harta yang banyak, bukan berzakat. Berkurban, mungkin kita menerima kurban jika kita tidak mempunyai harta yang banyak. Tapi jika kita mempunyai harta yang banyak, maka kita bisa menjalankan ibadah kurban. Haji apalagi, kita ibadah haji tidak mungkin tanpa materi yang banyak. Maka dari itu Nabi Ibrahim yang dulu sebelum ada manusia di antara Safa dan Marwah ditinggal anak dan istrinya, dia minta supaya anaknya banyak rezekinya, yang menjadikan untuk memudahkan untuk beramal ibadah di dunia ini, menjalankan perintah Allah dengan baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga kita bisa meniru azamnya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim. Rabbana liyuqimus sholat, ya Allah jadikan anakku teguh menjalankan ibadah sholat. Yang kedua, kita meminta Rabbaja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, menjadikan manusia dicintai, manusia yang berakhlakul karimah, dicintai oleh semua orang, akhirnya memudahkan dia menjalankan ibadah apapun karena dia dicintai oleh semua orang. Yang terakhir, kita juga harus berdoa kepada Allah Ta'ala. Anak kita didik, tidak hanya berdoa, kita didik anak kita untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Kita sekolahkan, kita tinggikan ilmunya untuk memudahkan mendapatkan ilmu. Jika kita meniru apa yang dikatakan Allah Ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat 37 ini, yaitu Rabbana inni askantu biwadil ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, Al-ayah.
ayat ini dengan 3 permintaan Nabi Ibrahim, yaitu menegakkan sholat, menjadi anak yang dicintai masyarakat, yaitu dengan selalu menjalankan, mempunyai akhlakul karimah, dicintai masyarakat, yang terakhir banyak rezekinya. Itu kita teguhkan, kita doakan setiap hari kepada anak kita. Maka yang mana anak yang menjadi anak yang berani kepada orang tidak mungkin terjadi. Menjadi anak yang durhaka tidak mungkin terjadi, akan tapi bisa meniru menjadi anak yang soleh dan solehah seperti Nabi Ibrahim. Anak-anaknya semuanya menjadi nabi dari keturunan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mempunyai julukan Abuul Anbiya, bapaknya para nabi. Anak-anaknya sukses menjadi nabi karena doa ini, yaitu menegakkan sholat, mempunyai akhlakul karimah yang baik hingga dicintai masyarakat. Yang terakhir adalah banyak rezekinya. Kita doakan terus menerus, kita latih, kita didik akan menjadikan sholat, mempunyai akhlak yang baik dan pintar mencari rezeki dengan banyak ilmu. Itulah yang kita harapkan agar supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Semoga amal apa yang disampaikan Allah Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 39 ini bisa kita jalankan dengan baik dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadikan anak kita soleh dan solehah, menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.